Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Veronica dengan NPM 224110040 dari kelas Manajemen 22A. Kepemimpinan strategik dalam organisasi. Strategic leadership adalah sebuah bentuk atau gaya kepemimpinan yang muncul untuk menjawab tantangan dalam dunia bisnis yang semakin cepat berubah. Banyak pemimpin yang memiliki keahlian operasional matang untuk mempertahankan status quo organisasi. Namun, tidak banyak dari mereka yang punya aspek krusial, pengalaman, pengetahuan, serta kepercayaan diri dalam menghadapi masalah kompleks dan menantang. Sederhananya, strategic leadership atau kepemimpinan strategis merupakan gabungan keahlian, perspektif, tingkah laku, dan kejelian dari seseorang pemimpin. Istilah ini juga diartikan sebagai keseimbangan antara seni dan ilmu pengetahuan. Pemimpin strategis mampu mewujudkan tujuan dan membuahkan hasil yang baik untuk organisasi. Selain itu, para pemimpin strategis mampu mengombinasikan rencana dengan manajemen organisasi, menghormati peran dan pandangan mereka sembari mewujudkan visi tersebut menjadi kenyataan. Pola pikir manajemen dan produktivitas memainkan peran besar, yakni cara pikir pemimpin sama dengan cara kerja mereka. Kemudian, pola pikir strategis mencerminkan kecerdasan strategis, kemampuan untuk melihat gambaran besar yang menghubungkan dengan masa kini maupun masa depan. Ciri-ciri kepemimpinan strategis. Yang pertama, jujur. Dalam banyak kasus, kepemimpinan strategis biasanya diawali dengan kejujuran, terus terang terkait kesuksesan, kegagalan, dan alasan memilih strategis dan tujuan tertentu kepada orang lain akan membuat tim menghormatimu. Organisasi yang mengikuti moto kejujuran adalah kebijakan terbaik akan menghasilkan kepercayaan di antara mereka. Yang kedua, diplomasi. Kejujuran memang peraturan terbaik, tetapi kepemimpinan strategis terkadang membutuhkan kebijaksanaan. Maka dari itu, kamu perlu mempelajari keahlian diplomasi. Kemampuan ini membantu para pemimpin untuk mengelola konflik menggunakan sensitivitas dan diplomasi. Yang ketiga, empati. Sikap empati bukan hanya menjadikan sebagian tempat curhat dalam organisasi, tetapi empati menunjukkan bahwa seorang pemimpin memahami permasalahan tim. Caranya, kamu harus bisa menempatkan diri selayaknya anggota tim dan melihat berbagai hal dari sudut pandang mereka. Yang keempat, rendah hati. Salah satu kualitas kepemimpinan strategis yang paling dihormati ialah kerendahan hati. Pemimpin yang rendah hati, mengakui kesalahan, meminta maaf ketika dibutuhkan, serta selalu berbagi penghargaan. Perilaku ini membuat lebih manusiawi dan lebih dekat dengan tim atau anggota. Selain itu, rendah hati tidak akan membuat pemimpin tampak sombong. Yang kelima, kolaborasi. Secara alami punya pendekatan kolaborasi dalam kepemimpinan menciptakan transparansi dalam sebuah organisasi. Jika selalu terhubung dengan tim dan benar-benar tertarik bekerja sama dengan mereka, tim akan memahami pola pikir pemimpin mereka. Begitu pula sebaliknya. Yang keenam, komunikasi yang kuat. Tak diragukan lagi, seorang komunikator andal merupakan sifat paling penting dari pemimpin strategis. Boleh jadi punya misi yang terbayang jelas di dalam benak, namun kalau tidak bisa menjelaskan visi tersebut kepada tim atau rekan, sulit untuk mewujudkan menjadi kenyataan. Kemampuan untuk memberikan gambaran tentang keinginan pemimpin kepada tim mampu menyatukan dengan mereka. Yang ketujuh, kemampuan mendengar yang baik. Jangan hanya terpaku pada diri sendiri, pemimpin strategi juga perlu mendengarkan hal-hal yang ingin disampaikan oleh tim. Bicara dan mendengar, bagikan dua sisi dari sebuah koin. Pemimpin terbaik harus bisa melakukan keduanya. Yang kedelapan, semangat dan komitmen. Antusiasme dari misi atau proyek yang kamu kerjakan menunjukkan dedikasi dan bisa membuat orang lain ikut bersemangat. Namun, penambahan komitmen diperlukan untuk meningkatkan mutu kepemimpinan strategis, karena semangat tidak selalu membuat pekerjaan selesai. 9, positif.
Tim yang dikelilingi dengan orang-orang yang positif dan gembira cenderung bekerja lebih keras dan lebih menikmati kegiatan mereka. Meskipun waktu bersantai dan jam produktif harus tetap diseimbangkan usaha untuk selalu menciptakan lingkungan yang positif. Yang ke-10, inovasi. Seorang pemimpin strategis tidak hanya butuh praktik dan realisme, tetapi juga memerlukan pandangan terhadap inovasi dan visi untuk mengeksekusinya. Dengan kata lain, jangan terlalu terbiasa di zona nyaman. Inovasi akan memberikanmu keuntungan dari segi kompetisi. Cara menerapkan kepemimpinan strategis yang pertama, bersikap terbuka dan jujur terkait informasi. Dalam struktur manajemen tradisional, arus informasi sangat dibatasi, hanya orang-orang tertentu yang bisa mengetahui informasi tersebut. Masalahnya, prinsip ini justru membuat tim harus berprasangka atau malah tidak percaya diri untuk menyatakan ide yang berbeda dengan pemimpin mereka. Maka dari itu, kamu perlu bersikap jujur dan terbuka terkait informasi yang ada di dalam organisasi. Sikap transparan akan banyak membantu mulai dari meningkatkan produktivitas, memahami sesama dengan lebih baik, hingga menghindari manipulasi data. Yang kedua, bagi tanggung jawab. Pemimpin tidak terbaik harus bisa mendorong orang-orang dari tingkat manapun untuk membuat keputusan. Pembagian tanggung jawab berpotensi memberikan pandangan pada pemimpin strategis tentang hal-hal yang terjadi ketika mengambil resiko. Cara ini juga meningkatkan kecerdasan kolektif, ketangguhan, dan kemampuan beradaptasi sebuah organisasi dari waktu ke waktu. Yang ketiga, ciptakan berbagai peluang untuk mengembangkan dan mengetes ide. Salah satu keahlian kunci yang perlu kamu miliki oleh pemimpin strategis adalah mengembangkan dan menyampaikan ide. Sebaiknya harus bisa mengumpulkan berbagai ide yang disampaikan oleh tim untuk mencapai value. Buatlah beragam peluang supaya tim dapat membawa pemikiran inovatif mereka ke hadapan orang-orang di organisasi dengan percaya diri. Yang keempat, bersikap dengan risiko kegagalan. Semua pekerjaan memiliki risiko kegagalan, maka dari itu pemimpin strategis harus berbesar hati dalam menerima kegagalan, baik dalam praktik maupun proses dalam organisasi. Bukan hanya usaha sukses yang bisa dipelajari, jenis-jenis kegagalan yang menjadi keberhasilan juga harus diketahui. Lalu, pemimpin strategi juga perlu belajar mengelola situasi penuh tekanan yang berhubungan dengan ketidakpastian serta memulihkan kegagalan agar tim bisa bangkit kembali. Yang kelima, jangan setengah-setengah dalam bekerja. Pemimpin yang setengah-setengah dalam pekerjaannya biasanya akan menghindari tugas yang menantang atau diskusi yang menguras energi mental dan emosional. Sebagai pemimpin strategis harus mengerjakan semua tugas semaksimal mungkin. Tak hanya itu, selama bekerja libatkanlah fokus yang tinggi, analisis kritis, pemikiran mendalam, penilaian, serta kemampuan untuk memahami seluk-beluk secara mendetail. Yang terakhir, cari orang-orang yang berkualitas untuk tim. Pertama, pilihlah seseorang dengan keahlian yang sesuai dengan pekerjaan mereka. Lalu, pekerjakan orang-orang dengan integritas dan etos kerja yang tinggi. Jangan lupa untuk memilih anggota tim yang mampu bekerja sama secara optimal dengan anggota lainnya agar kerjasama tim dapat terbentuk dan berjalan dengan baik. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.